Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita berjumpa lagi di channel Tri Solidarity dan bersama saya Aldiano Nogel Saputra. Kali ini kita akan podcast hal yang sangat menarik terkait dengan siswa lagi. Dan hari ini kita kedatangan tamu Alvina Dina. Dia seorang siswi yang baru duduk di kelas 8A tapi sudah mengocek banyak sekali prestasi. Bagaimana debutnya dan bagaimana kita bisa menguak apapun yang ada di Dina, kita kenalan dulu. Oke, kali ini kita kenalan dulu sama Alvina Dina. Ini Alvina Dina sudah ada di depan saya. Kita kuak habis. Bagaimana debutnya? Sapa dulu pemirsa. Halo guys, perkenalkan nama saya Dina Alvina Nuraini, saya dari kelas 8A. Oke, kelas 8A, Dina. Di beberapa waktu yang lalu ada kejuaraan yang bisa kamu menangkan, ya kan? Ya, Dapat juara berapa dia? 1, alhamdulillah. Dapat juara 1 Kejur Cup. Padahal Kejur Cup ini lingkupnya ya bukan taraf setingkatmu ya. Ya, Kejur Cup ini adalah kejuaraan kabupaten biasanya. Dan itu diikuti oleh peserta umum. Ya kan? ya, Jadi umurnya ada yang SMA, SMK, bahkan ada yang tidak sekolah. ya. Ya, ada yang tidak sekolah pun kuliah juga masih bisa ikut kan ya, Kejur Cup. Nah, dan Dina ini jadi salah satu pemegang juaranya. Dan itu nggak main-main, juaranya 1. Oke, luar biasa. Tapi di sisi lain jadi tambah penasaran dari juara 1 itu. Tadi pasti ada proses yang panjang yang sudah kamu lalui, bahkan mengalahkan taraf SMA SMK ya kan, di masa kamu masih kelas 8 SMP. Ya. Coba kita pengen tanya, sejak kapan kamu mulai jatuh cinta ke bola voli? Ya. Kejur Cup kemarin kan juara 1 bola voli putri indoor ya? Ya, Indo. Coba bagaimana? Saya mulai suka dengan bola voli ini dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Ya, 3 SD itu saya mulai ikut latihan mengikuti O2SN yang SD itu, yang tingkatnya yang di SD. Terus sampai saat ini saya menyukai hobi tersebut karena ya kayak asik, terus ingin mencari prestasi yang lebih tinggi lagi. Prestasi yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi motivasinya ya tetap prestasi ya. Iya, Bagaimanapun ya tetap lain ya kan. iya. Tetap sekolah tapi berprestasi. Itu luar biasa banget. Coba kalau boleh tahu motivasi pemain yang terbaik menurutmu di Proliga, kira-kira siapa? Arneta Putri. Arneta Putri. Kenapa kamu suka Arneta Putri? Karena saya kan juga seorang setter, terus Arneta juga seorang setter, bahkan dia yang terbaik maksudnya di tasernya Indonesia. Jadi memotivasi Arneta Putri. Oh, motivasi. Jadi kamu bagian tosser ya, atau Ya, setter. ya. Kenapa kamu menyukai posisi setter itu? Kenapa enggak libero? Kenapa enggak yang lain? Kenapa setter? Saya kan dulu pernah di spek Ya. itu, terus setternya nggak ada. Saya di setter, tapi di beberapa pas ada kayak sparring gitu kan, saya disuruh apa, tasarin yang 2010 saya di setter, terus yang mengikuti sparring yang kemarin saya ikut yang kelas istilahnya ya apa, junior ya, junior itu saya di libero. Jadi maksudnya ada antara 3 itu, tapi sekarang fokusnya di setter sama di libero. Oke, fokusnya ke setter dan di libero. Kalau sampai ke libero sering kamu dipasang, berarti latihan resifmu luar biasa berarti. Ya, amin. Gimana ini? Dari latihan kamu gimana? Kalau 7 hari, 7 hari itu latihan berapa kali? 7 hari. Di klub itu Selasa, Selasa, Kamis. Kamis, Kalau jadi mau ditambah itu hari Sabtu.
Itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Di latihan kan di kelas kan. Jadi kayak yang sore itu yang 2010 sama 11. Terus ada 2009 juga, tapi saya ya alhamdulillah mengikuti di apa latihan yang ikut mbak-mbaknya yang senior juga ikutnya yang di malam. Di shift malam itu dari habis maghrib sampai jam 9. Berarti shift-shift gitu ya? Iya, kayak di jadwal Berarti gitu. memang sudah istilahnya memang sudah diprogramkan per tingkatannya Iya, ya. Kemampuan tergantung sekian emang ya, ikut yang ya ini. ikut yang ini gitu. Ya. Kalau boleh tahu itu klub mana ya? Sampai sedetail itu. Maju lancar Gunung Kidul dong. Maju lancar Gunung Kidul. Buat teman-teman ini yang pengen putranya atau putrinya ya kan, silahkan bisa dimasukkan ke sana. Kalau di sana pelatihnya siapa? Bapak Puniko sama Pak Joko Prabowo. Bapak Puniko sama Pak Joko. Ya, Itu berarti terus ngelatih terus itu ya. Di setiap ini pasti datang. ada juga Bu Evi. Bu Evi. Ada. Oke. Luar biasa. Kalau di sana berapa jam berarti latihan? Habis maghrib paling jam 7 sampai jam 9. 7, 8, 9, 3. Sekitar 3 jam. Iya. Nambah di rumah nggak? Ya, nambah kalau maksudnya kayak cuman kebugaran kayak skipping, kadang kayak sprint juga, lompat-lompat, angkat beban gitu. Kamu merasa bosan nggak dengan semua itu? Kalau bosan ada, tapi kan ya ini untuk menyangkut kita juga buat kedepannya mau gimana, mau kitanya gimana. Ya itu tergantung dari diri kita sendiri. Mau tetap ya kalau mau tercapai ini ya harus gini, ada konsekuensinya sendiri. Oke, jadi teman-teman, hidup itu adalah pilihan, ya kan? Ya, Kalau kita sudah memilih sesuatu ya kita harus tanggung jawab. Ya. Jadi tidak setengah-setengah, ya kan? ya. Nah, apa yang kamu lakukan sudah luar biasa. Ngomong-ngomong terkait dengan masa depan tadi, ya kan? Ya. Masa depan di puncaknya nanti memang atlet voli atau ada hal yang lain di situ? Ada. Apa? Ya, semoga aja amin. Saya bisa menjadi Dina yang lebih baik lagi, insya Allah. Semoga bisa masuk ke PUBG Popolan dan juga ke Liga. Oke. Cita-citanya tinggi sekali teman-teman. Tapi nggak ada yang mustahil, ya kan? Iya. Makanya dipersiapkan dari sekarang. Memang sulit, ya kan? Memang Iya. tidak mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil. Iya. Oke. Target tertinggi ternyata poluan, teman-teman. Poluan. Amin. Terus misalnya besok di beberapa waktu yang akan datang, teman-teman di SMP ini atau di SMP lain di Gunung Kidul ya kan tertarik ini ya kan. Iya. Kadang kan booming volley gitu ya kan. Iya. Tapi kadang itu surut. Jadi seperti musiman teman-teman. Jadi pas ada proliga yang seru, misalnya kemarin Megawati, Iya. "Yuk, ini suka volley ya kan, suka volley." Tapi berapa bulan atau berapa minggu setelah itu selesai nggak ada. Bahkan di sini lapangan volley banyak, tapi kadang dirawatnya itu kalau pas mau ada acara itu Kayak dirawat, event. ada event. Kalau enggak ya enggak. Jadi kurang konsisten. Coba kasih motivasi ke teman-teman nih, biar konsisten tuh gimana ini? Buat teman-teman semua, tetap semangat latihannya, jangan setengah-setengah. Itu yang menjadi hobi kalian, yang ingin menunjukkan prestasi yang lebih tinggi. Tetap semangat buat hobinya, latihan yang semangat terus, jangan patah semangat. Ini tuh kemauan dari diri kita sendiri. Semisal kita kita memilih ini, jadi tekuni yang ini, jadi tetap semangat buat latihan kalian semua. Oke, terima kasih. Jadi intinya tekuni salah satu ya kan. Iya. Tapi ada tanda kutip ya di sini ya. Karena Dina sudah menemukan sejak dini, sejak awal. Biasanya kan anak SMP juga masih mencari-cari. Kira-kira bakat saya di mana? Ya kan? Belum tentu di volley. Ya. Ada di sepak bola, ada di hal yang lain dan lain sebagainya. Nah, buat kalian yang belum bisa menentukan bakatnya di mana ya cari dulu dengan cara ya kamu ulangi
Kamu ulangi, kamu latihan terus, kamu ikut event sampai akhirnya nanti kamu ketemu ahanya, titik nyaman kamu, ya kan? Iya. Jadi kalau suka itu gimana? Kamu kalau main volley nih, karena fashionmu volley terus disuruh main apa? Takraw. Perasaanmu beda nggak? Bedanya gimana? Karena kan yang di diri kita itu kan beda kayak yang diperlihatkan orang lain juga, belum tentu itu juga sama. Terus di saya kan biasanya volley terus ke takraw itu kayak kok aneh gitu, sayanya di bidang ini kok jadi di sini. Jadi kayak ada yang aneh gitu. Ya, intinya kan tingkat kepedeannya itu beda. Ya kan? Ya. Kalau di volley ya udah lepas luar kepala aja udah tahu. Kalau takraw mungkin karena mungkin nggak bidangnya ya, dari peraturan, adaptasi atau olahraga yang lain ya. Tapi selain bola volley ada nggak olahraga yang lain yang kamu suka? Ya cuma kayak sekedar buat sampingan. Apa? Renang. Iya. Ternyata juga suka renang teman-teman. Oke, kamu bisa berapa gaya ini renang? Baru mulai awal-awal ini, baru berapa? 2. Tapi udah bisa renang. Ya. Kita sekarang bertanya tentang apa yang perlu kamu tingkatkan. Tadi sudah sampai poluan nih ya kan? Targetmu. Otomatis kalau poluan itu kan ya saingannya banyak ya kan. Tapi jelas nanti kalau prestasinya bagus kan lewat jalur prestasi. Ya, amin. Makanya tingkatkan prestasinya itu, tapi kita harus terus mengevaluasi diri. Apa yang perlu kamu evaluasi dari cara latihanmu atau kebiasaan burukmu ya kan? Yang jelas jangan aib yang diungkapkan di sini ya. Apa nih? Kayak saya tuh susah ngelawan malas. Susah ngelawan malas. Contohnya gimana ini ngelawan malas? Kayak pengen kayak sekarang seumpama pagi, terus sorenya pengen jogging deh, pengen gini. Tapi kok udah sampai ke waktu itu malas besok aja gitu. Kayak jadi malasnya itu susah buat ngelawan malas gitu. Nah kalau kamu mau kasih ke program diri kamu sendiri di rumah gimana? Program tambahan kalau males gitu. Hilangnya gimana tuh malesnya? Ya hilangnya kayak gimana, susah juga hilangnya. Susah juga. Kalau ada temennya sama enggak beda enggak? Beda. Kalau sama temen malah bisa semangat. Pantas latihannya di klub teman-teman. Kalau di klub kan teman-temannya ya banyak. Ya sefrekuensi ya kan. Iya. Mau di-push gimana juga oke ya kan. Iya. Kalau di rumah suruh latihan sendiri ya ini kebiasaan Dina yang masih sulit. Tapi kan nanti lambat laun kalau dipaksa terus bisa lah ya. Bisa. Oke, jadi sebelum Dina ini juara Kejur Cup, setelah Kejur Cup ini kan nanti Dina mau ke Kejurda. Karena udah juara 1 terus mewakili kabupaten ini ya. Kabupaten Gunung Kidul ini untuk ke tingkat provinsi ya kan. Nanti antar daerah. Ada Sleman, ada Kulon Progo, Bantul. Kira-kira itu kapan berangkat? Besok sore kan mainnya malam. Besok sore Dina berangkat. Besok sore nih? Iya, besok sore, besok Selasa. Selasa besok ya? Iya. Oke. Luar biasa. Jadi sedikit flashback aja. Dulu itu Dina dari SD kelas 3 ya? Udah mulai volley ya tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ya masih di level-level itu ya kan. Terus di SMP kelas 7 itu waktu itu pernah mengikuti volley pasir kalau nggak salah. Ya. Itu piala bupati atau apa itu? Kayaknya iya bupati. Iya. Iya bupati. Iya kalau nggak salah. Itu juara 4 waktu. Tapi masih kelas 7 teman-teman. Masih kelas 7, masih baru, bener-bener baru di sini.
itu udah juara 4. Di sini SMP-nya SMP reguler ini ya. Ya. Lawannya KKO. Kalau di Gunung Kidul ini ada kelas khusus olahraga, teman-teman. Jadi di kelas tersebut itu sudah banyak siswa yang memiliki kemampuan yang sudah dijuruskan di mana, mau di sepak bola, mau di voli gitu ya. Iya. Nah, musuhnya Dina di voli pasir itu sudah KKO semua waktu itu. Semua. Alhamdulillah ya dapat juara 4 lah. Iya. Buat pengalaman. Buat juga. pengalaman. Cuma ternyata ya memang debut ya dan proses. Kalau SD terus nasional ya Gak mungkin. ya ya mungkin, tapi ya susah gitu ya. Iya. Di logis juga susah. Harus ada prosesnya. Artinya ada kesabaran yang harus timbul. Jadi nggak terus, oh saya ikut lomba terus nggak juara terus nggak latihan. Nah, kebanyakan mentalnya seperti itu teman-teman. Mental tempe ya kan. Yes, gedang goreng kalau di sini teman-teman. Jadi pisang itu kalau habis digoreng itu tegak teman-teman ya kan. Tapi kalau berapa menit gitu sudah, Lembek. wah sudah lembek, sudah layu. Itu mental orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi Dina ini dari kelas 3 SD, dia padahal juga merasa bosan dan capek sebenarnya. Tapi tetap Ada. latihan sampai merangkak ke besok ke Jordan. Jadi mohon doanya untuk Amin. seluruh masyarakat Gunung Kidul yang menyaksikan video ini ya kan. Mohon doanya, mohon supportnya klub bola voli Gunung Kidul nanti pertama melawan mana? Yusuf Sleman. Melawan Yuso Sleman, teman-teman. Itu pertandingan pertama. Semoga nanti mendapat hasil terbaik Amin. dengan kondisi pemain yang sedang on fire ya kan. Iya. Kondisi terbaik dari timmu. Amin. Oke, dari timmu sendiri, kan pasti ada banyak, ya kan? Ada yang di birunya, ada setternya, terus ada yang mungkin servis paling jago di sana, ya kan? Ada yang smash paling jago di sana. Di antara teman-temanmu itu, circle-mu di sebuah tim, kamu lebih suka dengan siapa? Semuanya suka dong ya, Suka tapi pasti dong. ada yang lebih deket gitu atau lebih gampang nyantol gitu. Kamu kan setter. Nah, kamu ngumpan itu lebih cocok ke siapa? Semuanya cocok. Cuma kan yang paling tepat itu ke siapa? Kalau paling tepat itu Ke siapa dia? ke kayak yang sepantaran aja. Sepantaran. Kalau yang mbak-mbaknya kan maksudnya bolanya bola cepat kadang Iya. agak susah, kadang ngepasinnya juga susah, mintanya segini-segini. Jadi belajar dari yang sudah bisa, terus kita yang praktekkan gitu. Oke. Jadi intinya nggak ada kendala buat Dina ya kan? Iya. Mau umpan yang cepat, mau umpan yang jauh, mau umpan yang tinggi ya kan, bisa disesuaikan. Karena ya adaptasi dulu ya kan. Iya. Tahu karakternya si. Iya, mendalami pemainnya juga. Kalau di bola voli apalagi di toser ya, kamu suka kode-kode nggak? Soalnya kadang kayak yang kan kita semisal jauh dapat nilainya, terus kayak kita ya yang kalau jalan itu kan yang utama setternya harus gimana, harus bisa jadi gini-gini gitu ya, kayak ya kode ada Ya jangan dibocorkan di sini ya. Jangan dibocorkan di sini. Ini rahasia kamu sama tim ya kan. Nanti saya disalahkan ini teman-teman. Wah, disalahkan Pak Puniko ini saya nanti ya kan. Nah, pokoknya nanti kita ya kan, kalau bisa ini yang nonton ini juga saling mendoakan, saling support biar nanti Gunung Kidul berhasil mendapatkan yang terbaik. Amin. Tapi ternyata teman-teman, ini ada yang menarik lagi. Kalau di servis ya, Dina ini suka servis yang unik-unik. Soalnya orangnya unik. Ya, soalnya orangnya unik teman-teman. Jadi asik ya. Dia gampang banget dapat temen ya di sini. Coba, kadang dia suka float ya kan, random dia juga suka cepet servisnya. Kalau yang paling kamu favorit nih, servis yang kayak gimana? Jam-jam. Jam set.
Oke, kamu latihan jump serve sejak SD atau SMA? SMP, sorry. Saya belajar itu yang kalau saya kan mulai ini, maksudnya mulai yang dari latihan itu saya dari yang biasa dulu. Terus kayak di rumah, pengen nyoba bisa enggak? Ya lihat dari mbak-mbaknya kayak Hmm, pengen deh nyoba gitu ya. Saya nyoba itu bisa dari kelas 6 semester akhir kalau nggak salah. kelas 6. Bahkan masih ingat, teman-teman. Jadi kalau kadang kan momen yang disenangi itu pasti selalu terekam di Iya, sini, ya kan? Bahkan saya sempat ingat juga. Dina ini kadang latihan ya sama teman-teman sepantaran, kadang sama teman-teman SMA-nya, bahkan kadang teman-teman sama emak-emak PKK, ya kan. Dina ini suka juga bermain sama emak-emak PKK. Kalau nggak salah dari daerah Pule kalau di sini, teman-teman. Kalian iya. orang Gunung Kidul, daerah Pule itu masuk Tanjung Sari atau mana ya? Enggak, Kayaknya enggak ya. enggak Tepus. tepos. Oh ya, daerah Tepus sana, teman-teman. Itu suka sekali bermain dengan timnya Dina, ya kan, yang junior-junior itu. Wah, sama emak-emak. Oke. Jadi beberapa hal sudah kamu lewati sampai dapat di Kejur Cup ini, masuk ke Kejurda, dan semoga nanti lanjut ke selanjutnya, bahkan sampai ke Amin. nasional. Amin. Kalau ke nasional nanti pertama yang ingin kamu persembahkan ke siapa ya? Pertama pada orang tua juga. Orang tua. Semoga orang tua Dina ini menyaksikan video ini. Amin. Bapak Ibu, ya kan, putranya luar biasa, Bapak Ibu, luar biasa. Jangan-jangan habis podcast ini uang saku Dina ini ditambah, ya kan? Bisa jadi. Oke, selain orang tua, ada mungkin yang lain? Ya kepada orang tua, kepada mas yang udah support Dina juga, pada bapak ibu guru juga, pada Pak Aldi juga, Oke, terus luar biasa. teman-teman. Jadi menurut saya ini Dina harus cepet-cepet, ya kan, lebih penasaran lagi di dunia bola voli, ya kan, biar tambah lagi motivasinya, karena Dina ini ternyata, teman-teman, ternyata itu bakatnya tidak hanya di bola voli. Penasaran, Dan itu sudah terbukti, teman-teman. Sudah terbukti. Jadi kalau hanya ngomong terus, wah ini bagus, tapi nggak ada pencapaian, itu seolah-olah ada yang kurang, ya kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya itu yang ada di hadapan saya ini sudah terbukti. Bola voli juga sudah juara, terus di seni budaya, ya kan, terlebih di apa, seni tari, teman-teman. Ini Dina juga expert di sana dan luar biasa. Cuma tentunya kita simpen loh di podcast selanjutnya, ya kan. Buat yang masih penasaran tentang Alvina Dina ini, silahkan nanti saksikan video selanjutnya di momen-momen yang akan kita share lagi. Untuk saat ini cukup itu saja pesan dari saya. Apapun motivasi kalian, sebisa mungkin jangan pernah berjuang sendirian. Berjuanglah untuk keluarga dan orang-orang yang kalian sayangi. Biar apa? Biar motivasi kalian lebih hidup. Dan yang pasti, yang merestui kalian akan lebih banyak. Contohnya Dina, dia sudah luar biasa. Dan semoga ini akan berimbas ke teman-teman yang lain, ke siswa-siswi yang lain. Dan pastinya membawa nama Gunung Kidul ini semakin lebih maju lagi. Terima kasih atensinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Thank you. Saya posisi yang saya. Apa yang buat? Pateni.